Jangan lupakan sejarah, atau jas merah, kata Bung Karno, bapak proklamator kita. Di Merauke ada sebuah peristiwa yang tidak boleh dilupakan atau hilang dari ingatan penduduk yang ada di kota Merauke, yaitu peristiwa pengibaran bendera Indonesia pertama kali di kota Merauke dalam menyambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut video yang kami bagi dalam 4 bagian, berisi wawancara bersama Ibu Haji Sumarni Kaliman Mangunroto sebagai salah satu pelaku dalam peristiwa tahun 1958. Bilang apa-apa begitu? Bahwa ini kita mau ambil nona ini karena ini. Tidak. Oh, langsung ambil Langsung saja. ambil. Terus Panggil terus bawa tuh. Bawa terus tidak pulang. loh, baru nenek tidak bikin apa-apa. Tidak. Nenek. Oh, nenek. Tapi mereka sudah tahu kan ada bendera naik. Oh. Mereka tidak tahu kalau saya itu ikut dalam situ. Oh, cuma berpikir ini mungkin ada mau ditanya-tanya atau di apa, Itu sudah. tapi dibawa ke mana? Polres. Di Polres yang ini nih. Yang Satlantas ini. Terus sampai di situ masuk kurungan. Langsung ditanya dulu. Oh, tanya dulu. Terus Waktu itu Rudi bapak lagi berangkat tuh. Dia ambil dia, dapat dia di bade, di kapal. Bawa balik. ya, bawa balik. Bawa balik ke Merauke sini. Oh, itu waktu itu memang mau keluar atau memang Dia nggak mau ada? ke Sorong. Oh, itu memang karena setelah kibarkan Iya, bendera dia langsung mau beliau berangkat. ibaratnya langsung mau Mau berangkat. keluar, menghindar. Iya, dia Tapi mau yang ke kena malah nona ya. Saya duluan masuk di situ. Yang pertama masuk itu yang dijemput ya. Yang dijemput. Kok bisa tahu bahwa Orang tahu kan tadinya sebelum itu orang cari tahu. Kan saya yang bikin suratnya, taruh di bawah bendera buat darah bendera. Saya ngetik. Oh, ketika apa? Ketik itu apa satu bilang kalau barang siapa yang menurunkan bendera ini nanti diapakan begitu tuh. Oh, seperti lagu itu. Oh, itu nenek bude yang ketik. Saya yang ketik. Ketiknya Jadi orang cari tahu orang pun mesin tik. Itu cerita itu yang perlu kita tahu tuh. Itu cari tahu dari mesin tik. Sampai waktu itu sebelum itu kan sebelum orang cari tahu itu kan kita bikin rusak mesin tik. Sesudah kita itu mesin tik itu bikin rusak. Tapi tetap didapat. Kakek mesin tik. Itu milik kakek. Kakek. Oh, kakek Kaliman ya. Iya. Untuk jelas kakek Kaliman. Kakek Kaliman pada saat itu punya mesin ketik ya. Ada. Model yang lama itu Model ya. lama kecil ya. Oh, yang kecil tapi lama ya. Lama dulu punya. Karena dulu tuh kan kalau mesin ketik itu yang besar-besar. Tapi ini yang pendek, yang Iya, kecil. berarti canggih juga itu. Ya, itu kakek beli atau kakek apa itu? Saya tidak tahu dia dapat dari mana. Karena perlu teman-teman tahu bahwa bapak daripada Ibu Haji Sumarni ini, Bapak Haji Kaliman almarhum, adalah seorang tokoh masyarakat yang ada di Kota Merauke pada saat itu. Sehingga tidak kita heran bahwa beliau punya mesin ketik yang dipakai oleh Ibu Sumarni ini untuk ketik tadi itu, ketik bait-bait tentang penurunan bendera ini, bahwa dibangkitkan semangatnya bahwa bendera ini adalah bendera kita. Sehingga dari secari kertas ya, pakai secari kertas itu akhirnya ketahuan bahwa memakai mesin ini dan mesin ini diketik oleh Ibu Sumarni yang dipanggil waktu itu Ade Nona. Ya, sehingga beliau ini akhirnya ditangkap paling pertama masuk sel di Bui di Polres itu. Dikurung di Polres ini yang di depan Gang Kelinci sekarang ini. Lantas. Ya, Satlantas sekarang. Jadi ini Bu Deni ini masih ingat ini situasi pada saat itu, makanya diceritakan seperti ini kita jadi tahu. Jadi waktu setelah diketik langsung justru di mesinnya bukan dihilangkan tapi dirusak. Iya, kita kikir dia toh. Kikir dia punya nomor nama-nama. Itu maksudnya? Maksudnya supaya jangan kedapatan tahu begitu. Bukan dibuang. Tidak. Malah dikikir. Dikikir padahal masih tetap kelihatan si bodoh.
Ya, itu situasi pemikiran orang waktu itu ya. Masih kurang. Kalau waktu itu kan kalau memang rencananya supaya tidak ketahuan, aturannya mesin ketiknya dikubur atau disimpan, tapi malah dikikir jadi ketahuan ini mesin yang Dia punya dipakai. huruf-huruf itu. Saya kira waktu itu dirusak maksudnya supaya tidak bisa dipakai saja. Tapi, Rupanya ya, itu ketahuan juga iya, ya. iya. Jadi setelah ditangkap, kemudian yang berikut ada yang ditangkap lagi tidak? Ada teman-teman banyak, saya sudah lupa, nggak ingat sama Oh, sekali. tidak lupa. Tapi Dia ada berapa orang kira-kira? Berapa orang ya? Dalam hal ini karena pengibaran itu ada berapa orang yang ditangkap? Dia ditangkap Simon, Lambert, kira-kira mengkali ada 10 orang. 10 orang yang masuk sel Iya, itu ya. kira-kira begitu. Tapi Itu saya dah- lupa iya. nama-nama siapa, Iya, ada iya, separuh meninggal. iya. Berarti apa namanya yang maksudnya tadi Pak Simon itu Simon Saya tidak tahu dia bangsa. ya. Kemudian setelah ditahan itu berapa lama di situ sel? Saya lama 1 bulan lebih kan. Oh, tidak sama antara Tidak sama lah ini. Yang paling lama ya Yoso ini. Dia sampai dimasuk Yoso ini lengkapnya Iya. siapa? Kalau Yoso itu Tasan. Ini Rudi Bupati. suami dari apa waktu itu suami Waktu belum itu masih pacar. ya masih pacar daripada Ibu Sumarni. Beliau yang paling lama Dia tapi ditahan di tidak sini. disiksa ya, cuma ditahan saja ya. Dia ditahan di sini, dia ditahan Di dulu pompa, pom. ini di Kodim. Iya, di Kodim. Kodim itu dulu kan tentara polisi Belanda, Kenil ya? KL itu. KL. Iya, Belanda di situ. Oh, jadi di situ Dia di situ. jadi dipisah. Dipisah memang. Ah, Kita sudah. pisah-pisah. Oh, jadi kalau kayak apa Nenek Bude atau Bude Ibu Marni ini di Polres di Satlantas sekarang ini ya, sekarang. di situ dengan berapa orang? 10 orang tadi ya. 10 orang tuh ada yang di sini, ada yang sini. Oh, maksudnya jumlah. Karena kan tempatnya sedikit. Hmm. Begitu. Jadi apa yang terjadi setiap hari itu ketika ditahan sampai berapa bulan? Ya ditahannya ya diperiksa terus. Oh, jadi yang ditanya apa-apa saja tuh? Ya, Masih ingat? Saya sudah tidak ingat. Yang masih diingat lah. Ya itu pertama sekali saya ditanya itu pengendalian bendera. Saya pertama kan tidak ngaku. Nah, Tapi terus mereka bilang sekarang dorang kasih tahu Rudi Bapak Punamanto, dia bilang nanti sebentar lagi dia akan sampai. Dia sekarang sudah dia ada di Bade, nanti kembali dari kapal kembali ke Merauke begitu. Iya. Begitu. jadi mengaku saja. Akhirnya Jadi tadinya saya tidak mau mengaku. Dorang pancing katanya sudah ada dengar berita begitu. Jadi kita tidak mengerti kan, Iya. mereka pancing. Ya akhirnya saya jawab begitu. jadi setelah itu Ya sudah. pada akhirnya tapi tidak disiksa ya, cuma ditanya-tanya saja ya. Ditanya, dikurung, ya disiksa juga. Siksanya seperti apa? Ya apa ini? Sempat diapin juga. Disiram air atau bagaimana? Dipukul juga. Oh, Ya, dipukul juga ya. macam-macam. Kena juga ya. Iya. Walaupun Bude perempuan tapi di ini juga ya. Macam-macam sudah segala macam. Wih, luar biasa. Jadi kita terima saja, toh namanya kita sudah salah, sudah akuin semua ya. Kan mereka tanya sebenarnya mereka kan harus gertak dulu toh, pancing. Begitu. Jadi itu Supaya kita mengaku. Jadi itu berapa lama dilakukan seperti itu? Kurang lebih Kurang lebih 1-2 bulan lah. 2 bulan. Habis itu setelah 1-2 bulan kemudian dipulangkan atau dilepas begitu? Dilepas. Kita yang Suruh pulang pulang. sendiri. Nah, jadi Nenek Bude pulang sendiri. Terus sampai pulang sendiri dapat di sini tidak ditanyai keluarga atau Mereka tidak tahu ini urusan polisi ya. Iya. Oh, tapi sudah pasrah sudah bahwa memang kejadian begitu ada risiko Iya, ya. betul. Kakek juga ini ya. Tapi Tapi tidak merembet sampai di keluarga tuh. tidak ada mereka. Cuman waktu Bapak Le itu kan kerja di rumah sakit. Bapak Le itu Parman. Iya. Ini Dia saya kan jelaskan sempat- teman. Dia sempat pulang dari kerja, dia kan kerja di kantor rumah sakit. Iya. Sempat pulang dia dicegah Oleh polisi. Belanda. Dicegah, terus ditanyain sampai dia itu digertak banting pistol di atas meja. Tapi dia tetap karena dia tidak berbuat, dia tidak mengaku begitu.
Iya, iya, iya. Sampai dia nangis juga waktu digertak pistol di atas meja. Oh, waktu itu tapi sudah dewasa kan? Dia sudah kerja. Umur berapa itu? Berarti di bawah Bude berarti sekitar 15-an ya? Ya begitulah. Hmm. Dia pulang kerja tuh dijaga di polisi itu. Pikirnya supaya digertak mau mengaku bahwa Mengaku. ikut, padahal memang tidak Dia ikut. tidak ikut, tidak. Mereka juga tidak dalam satu rumah jadi tidak tahu bahwa saya ada ikut barang begitu. Iya, iya, iya. Heeh.